Dalam kehidupan kita, akhlak mulia itu seperti benang yang menyatukan tindakan, pikiran, dan interaksi kita dengan dunia. Akhlak mulia adalah inti dari diri kita, membentuk takdir kita, dan memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Agama Islam sangat menekankan pentingnya membangun akhlak mulia, karena kebahagiaan sejati bukan hanya dari ibadah lahiriah, tetapi juga dari perubahan batin. Perjalanan menuju kebaikan ini melibatkan menganut sifat-sifat baik dan menghindari sifat-sifat buruk yang dikenal sebagai akhlak mazmumah. Sifat buruk seperti boros, pamer, sombong, dan iri hati menjadi penghalang dalam pertumbuhan spiritual kita, menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Seperti sehelai benang yang lepas dapat merusak kain yang indah, sifat-sifat buruk dapat merusak kehidupan dan hubungan kita. Boros, kebiasaan belanja dan berfoya-foya secara berlebihan, seringkali muncul karena salah dalam menentukan prioritas, di mana harta benda lebih diutamakan daripada pertumbuhan spiritual. Keinginan yang tak pernah puas ini dapat menyebabkan kehancuran finansial, hubungan yang tegang, dan hati yang terlena oleh keinginan duniawi. Pamer, atau riya, muncul dari kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, mencari pujian atas tindakan ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah. Sifat buruk ini tidak hanya membuat amal baik kita sia-sia di mata Allah, tetapi juga menumbuhkan rasa munafik dalam diri kita. Bayangkan sebuah gedung pesta yang mewah, penuh dengan makanan lezat dan dekorasi yang berlebihan. Para tamu makan dengan berlebih, piring mereka penuh dengan makanan, yang sebagian besar akan terbuang. Ini menggambarkan bahaya boros, di mana sumber daya disia-siakan, dan rasa syukur atas nikmat Allah digantikan oleh rasa berhak. Perilaku seperti itu tidak hanya mencerminkan kurangnya kendali diri, tetapi juga berkontribusi pada ketidakseimbangan sosial, di mana kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, menimbulkan kebencian dan perselisihan. Demikian pula, mengejar pujian dan pengakuan melalui pamer, dapat membawa kita ke jalan yang berbahaya. Ketika tindakan kita didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pujian, daripada pengabdian yang tulus, hati kita menjadi keras, dan kita kehilangan tujuan sejati dari perbuatan kita. Rasa haus akan pengakuan dari luar ini, tidak akan pernah terpuaskan, karena berasal dari rasa tidak aman, dan kurangnya harga diri. Kita menjadi budak pendapat orang lain, terus-menerus mencari persetujuan dan pengakuan, yang pada akhirnya membuat kita merasa hampa dan tidak puas. Sombong, yaitu merasa lebih unggul dari orang lain, adalah sifat berbahaya yang menimbulkan penghinaan, perpecahan, dan permusuhan. Ketika kita sombong, kita menutup diri dari pembelajaran, pertumbuhan, dan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Kita menjadi buta terhadap kekurangan kita sendiri, tidak dapat menerima kritik atau mengakui kontribusi orang di sekitar kita. Isolasi yang kita buat sendiri ini menghalangi kita untuk mengalami hubungan antar manusia sepenuhnya, dan menghambat kemajuan spiritual kita. Iri hati, emosi negatif yang muncul karena keberuntungan orang lain, menggerogoti hati kita, menumbuhkan rasa tidak mampu, kepahitan, dan ketidakpuasan. Ketika kita membiarkan iri hati berakar dalam diri kita gagal menghargai nikmat yang kita miliki, dan menjadi terobsesi dengan apa yang tidak kita miliki. Kerinduan yang tak terpuaskan ini dapat menyebabkan kita menjadi negatif, putus asa, dan merasa tak punya harapan. Iri hati menghalangi kita untuk merayakan keberhasilan orang lain, dan meracuni hubungan kita dengan kecurigaan dan kebencian. Untuk melepaskan diri dari sifat-sifat buruk ini, kita harus memulai perjalanan introspeksi diri, dan menumbuhkan sifat-sifat baik yang menyenangkan Allah, dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Seperti seorang tukang kebun yang rajin merawat kebunnya, mencabut rumput liar dan memelihara tanaman yang subur, kita harus merawat batin kita dengan mencabut sifat buruk, dan menanam benih-benih kebajikan. Kita dapat melawan sifat boros dengan mensyukuri apa yang kita miliki, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, dan memperhatikan kebiasaan belanja kita.
Daripada mencari pengakuan dari orang lain, marilah kita fokus untuk memurnikan niat kita, hanya mencari ridha Allah dalam semua yang kita lakukan. Untuk mengatasi kesombongan, kita harus menumbuhkan kerendahan hati, menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Kita harus berusaha belajar dari orang lain, menghargai kelebihan mereka, dan menawarkan dukungan kita dengan tulus. Terakhir, kita dapat melawan iri hati dengan merasa cukup, menghargai nikmat yang kita miliki, dan merayakan keberhasilan orang lain. Ingatlah, kebahagiaan dan kepuasan sejati bukan berasal dari harta benda atau pengakuan dari luar, tetapi dari hati yang damai dengan Allah dan selaras dengan ciptaannya.